Silahkan. Ya. Selamat siang Bu Nopi. Ya, selamat siang Bu Lenora. Selamat siang Bu Dwi. Ibu. Iya, bagaimana kabar hari ini Bu? Baik, Baik, Ibu. Ibu luar biasa. Iya, begini Bu, saat ini saya akan melakukan supervisi akademik dan yang akan menjadi coaching di saat ini adalah Ibu Nopi. Ya mohon maaf ya Ibu Nopi, bagian mana dari Ibu yang Ibu pelajari dari coaching itu yang perlu Ibu kembangkan di saat ini Bu? Baik, Ibu. Ya, terima kasih. Yang ingin saya kembangkan dalam keterampilan coach saya itu adalah bagaimana saya bisa memberikan ya, pertanyaan-pertanyaan yang tepat gitu ya, yang berbobot sehingga dari pertanyaan saya itu bisa memandu rekan saya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi seperti itu. Jadi yang perlu Ibu kembangkan saat melakukan coaching ini adalah bagaimana Ibu mampu untuk melakukan pertanyaan yang berbobot. Kalau boleh saya tahu dari kompetensi ini Ibu berada pada posisi berapa Bu? Mulai dari angka 1 sampai angka ke 10 Ibu berada pada angka keberapa Bu? Saya sepertinya baru 7 Ibu. Oh, Ibu baru ada pada angka yang ke-7 Bu. Ya, karena baru angka yang ke-7 maka saya berpikir Ibu harus melakukan proses coaching supaya dapat meningkatkan Ibu dalam memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Untuk itu saya minta Ibu supaya Ibu mungkin bisa menghubungi Ibu Dwi sebagai coach untuk Ibu dapat melakukan upaya penegakan HAM Ibu. coaching dengan Ibu. Baik Ibu Lenora, terima kasih. Ya, Bu Dwi, selamat siang. Iya, selamat siang Ibu. Ya, terima kasih Bu Dwi. Saya mau minta tolong hari ini dari Bu Dwi, boleh ya? Iya, boleh Bu. Tidak mengganggu, tidak repot? Tidak sih Bu, kebetulan memang saya sekarang lagi waktu kosong. Oke. Berarti kita boleh bincang-bincang sedikit ya Bu ya? Iya Ibu, iya. Banyak juga nggak apa-apa Bu. Terima kasih Bu Dwi. Ya, ini Bu Iya. Dwi. Saya apa namanya? Melihat saya saya Ibu, jadi coach, saya kan? jadi coaching. Astagfirullah. Kak Ocep maaf, nanti dipotong. Iya. Enggak apa-apa, sudah. Oke. Jadi Ulang Ibu, ulang. Ulang ya. Iya. Selamat siang Ibu Novi. Selamat siang. Iya. Ibu sibuk nggak sekarang? Oke. Tidak Bu Dwi, saya tidak terlalu sibuk sih. Sudah selesai. Sudah rehat. Berarti boleh dong kalau saya berbincang-bincang sama Ibu? Boleh. Ya. Iya, terima kasih sekali Bu. Gini Bu, saya ini merasa ada keganjalan di dalam diri saya. Saya merasa saya gagal kali ya jadi seorang pendidik. Karena gini Bu, setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya sudah mencoba mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya sendiri. Tapi memang sih Bu, sekolah saya itu letak geografisnya jauh dari kota dan cuma satu pulau, di pulau yang disebut dengan Pulau Kelang di Kabupaten Serang bagian barat, dan di tempat itu cuma satu istilahnya kayak kampung kecil begitu Ibu.
Nah, terus ini dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu kan saya melakukan pemetaan kebutuhan murid Ibu. Tapi dari aspek saya memperhatikan kesiapan belajar, terus profil belajar anak-anak dengan gaya belajarnya gitu Bu. Tapi saya bingung gimana menerapkan penerapan saya dalam pembelajaran itu untuk visual, untuk kinestetik, dengan auditori seperti apa. Dan memang juga anak-anak ini gaya belajarnya saya pikir semua sama, monoton, dan IQ mereka hampir semua di bawah rata-rata Ibu, begitu. Oke, baik. Mungkin kita sambil ini ya, Bu. Jadi tadi ada kata gagal menjadi guru gitu ya, seakan-akan. Karena melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Intinya kan pengennya pembelajaran itu bisa memberikan sesuatu yang bermakna bagi anak. Iya, Ternyata betul dari sekali, hasil Bu. yang Ibu lakukan tidak maksimal gitu ya. Iya, Terus Ibu juga sudah melakukan beberapa hal seperti mempersiapkan untuk melakukan pemetaan kebutuhan, iya, kemudian juga menyediakan materi begitu tadi ya Bu ya, iya, kalau betul tidak Ibu. salah dengar Iya, saya. iya. Tapi ternyata Ibu dapat itu anak-anak tidak maksimal dalam belajar. Ya, boleh Ibu cerita sedikit kira-kira saat Ibu dalam proses pembelajaran itu seperti apa sih kira-kira? Mungkin boleh sedikit saja Bu, saya dengar. Iya, terima kasih Ibu. Pada saat saya melakukan proses pembelajaran, itu awalnya kan memang saya menciptakan karena memang di sana anggaplah kita keterbatasan sarana dan prasarana ya Ibu. Kalau kita mau menggunakan IT, contoh untuk anak-anak senangnya di visual, mungkin menampilkan video-video pembelajaran, tapi karena kami terbatas di sana, jadi saya cuman melakukan dalam pembelajaran itu saya membuat satu media yang saya sebut dengan kotak cinta. Karena kebetulan mata pelajaran yang saya pegang adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi saya menggunakan kardus-kardus bekas untuk membuat kotak cinta. Tapi itu pun saya desain biasa-biasa saja Ibu, karena bahan-bahan yang kami butuhkan juga kan misalkan mungkin agak banyak ya, kayak mungkin kertas-kertas apa sih namanya tuh Bu, kertas yang Bu Dwi, suaranya boleh besar dikit, soalnya maaf. Oh iya Ibu, maaf. Oh iya. Oke Ibu, saya ulang ya Bu. Kedengaran nggak Bu? Enggak, masih bisa dengar tadi. Oh iya. Masih saya tambahkan tadi. Oke, berarti saya lanjut ya Bu. Ya, lanjut aja Iya, Bu. karena memang letak geografis sekolah kami yang jauh dari perkotaan, jadi saya cuma memanfaatkan aset yang ada di sana dan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sana saja Bu. Gitu. Oke, baik. Iya. Jadi, yang tadi Ibu Dwi sudah sampaikan, apa yang Ibu Dwi sudah buat ya, berarti harapan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya, kira-kira apa ya? Saya berharap sih Bu, semoga dengan saya berbagi dengan Ibu, saya mendapatkan solusi dan saya bisa menemukan sebenarnya apa sih yang mesti saya lakukan agar pembelajaran yang saya terapkan itu bisa berhasil dan bisa ada perubahan ke anak-anak didik begitu Ibu. Baik, ya boleh. Oke, saya ingin nih kita diskusi lagi. Tadi saya tertarik dengan yang Bu Dwi sampaikan bahwa menggunakan alat bahan yang ada di sana, ya, sehingga itu bisa membantu Ibu Dwi. Sudah seperti itu ya. Iya, Ibu. Dari apa yang Ibu Dwi sudah buat, kira-kira apa yang menyebabkan media yang Ibu Dwi pakai itu belum maksimal? Kira-kira apa penyebabnya? Ya, kalau saya observasi sih Bu, selama ini itu karena didasari memang dari kemauan anak-anak, motivasi anak-anak untuk belajar itu yang nihil Ibu. Maksudnya kemauan dari anak-anak sendiri itu untuk belajar tidak ada, dan bahkan kalau saya perhatikan
ini kan saya juga tinggal di sana, di rumah dinas, karena memang saya pendatang kan Ibu, cuman tugas di sana. Kalau saya perhatikan itu biasanya sore hari itu anak-anak lebih banyak bermainnya ketimbang belajar. Terus belum lagi kalau malam hari sering sih Bu saya dengar suara-suara anak-anak lalu lalang di jalan. Ini kan cuma kampung kecil saja dalam satu kampung kecil. Jadi motivasi si anaknya memang yang ada dalam diri si anak ini yang kemauan untuk belajar yang nihil Ibu. Oke, baik. Nah, tadi adalah masalahnya juga adalah kemauan belajar yang kurang gitu ya. Iya, Ibu. Nah, sekarang coba coba kita diskusikan lagi. Kira-kira ada enggak ya cara atau ide atau strategi buat Bu Dwi selain yang tadi Bu Dwi udah jelasin medianya ya kan? Kira-kira ada enggak sesuatu gitu yang Bu Dwi pikirkan, oh saya coba deh buat ini, sehingga dengan apa yang saya coba lakukan ini kemauan anak itu untuk belajar itu bisa muncul, bisa ada gitu. Kira-kira apa? Oh iya Ibu, benar. Saya kepikiran gini loh Bu. Kebetulan di sekolah kami itu dia memang letaknya agak tinggi, maksudnya agak di atas gitu. Jadi kalau kita di sekolah di lingkungan sekolah itu kita bisa lihat pemandangan yang wow, maksudnya pemandangan yang bisa menyejukkan hati gitu, yang view-nya bisa keren ya. Iya, view-nya keren Ibu. Bisa melihat bukit-bukit, bisa melihat lautan kayak gitu. Jadi saya kepikiran saya akan mencoba melakukan pembelajaran di luar ruangan. Iya, mungkin karena selama ini anak-anak merasa bosan kali ya, Bu. Jadi saya ingin ada suasana baru selain menggunakan media pembelajaran. Terus Ibu, mungkin juga saya akan mengajak orang tua siswa bekerja sama dengan mereka untuk membantu saya mengontrol anak-anaknya di rumah. Mana waktu mereka belajar dan kapan waktu mereka bermain, seperti itu Ibu. Oke, Putri, luar biasa, ada dua loh. Ternyata idenya langsung keluar. Iya, Yang pertama, melaksanakan pembelajaran outbound ya, jadi tidak di dalam ruangan tapi di luar, di lingkungannya, dengan melatar belakangi pemandangannya ya itu. Kemudian ide yang kedua adalah Bu Dwi akan mencoba bekerja sama ya, berdiskusi dengan orang tua, menyampaikan tadi sehingga anak-anak ini boleh terawasi oleh orang tua, dan mereka tujuannya pasti kan tadi mereka boleh punya waktu belajar di rumah. Iya Ibu, iya. Oke, baik. Mungkin ada lagi kira-kira kalau menurut Bu Dwi selain itu masih ada enggak ya? Ada lagi Bu, ada lagi nih. Mungkin saya juga biar anak-anak tidak bosan, kan biasanya anak-anak masih SMP gitu ya Bu, mereka pastinya masih belum terlalu dewasa kan, beda dengan anak-anak SMA mungkin. Kalau masih seumuran kayak anak SMP masih ada kebayang permainan di dalam benaknya dia, masih besar rasanya bermain gitu toh Bu. Saya akan menginternalisasikan permainan di dalam pembelajaran saya nantinya gitu Ibu. Selain itu mungkin pada saat pembelajaran saya juga melakukan ice breaking gitu, mungkin penyegaran gitu Ibu. Wah Bu, jadi banyak banget jadinya nih. Ini Ibu ya. Jadi yang pertama tadi akan ada pembelajaran di luar. Iya Ibu. Kemudian nanti ada kerjasama. Iya. Kemudian nanti ada game, ada permainan. Diselingin nanti ada ice breaking. Iya. Oke, menurut Putri bagaimana nih ide-idenya ini? Apakah Ibu merasa ya ini ide yang pas untuk saya saat ini untuk dilakukan? Iya sih Bu, kalau menurut saya itu suatu strategi yang mungkin bisa memunculkan motivasi anak untuk belajar, karena mungkin dengan dia melihat pemandangan-pemandangan pemikirannya lebih terbuka gitu Bu. Terus kalau misalkan juga dikontrol sama orang tuanya, mereka juga ya anak-anak SMP kan begini, mereka juga masih labil kan Bu, mereka belum bisa untuk mandiri memanajemen waktunya sendiri. Nah, kalau dibantu dengan orang tua
tua, jadi orang tua yang bisa mengatur, orang tua yang mengingatkan Oke, luar anak biasa. untuk belajar, untuk bermain gitu Ibu. Oke. Nyambung nih Bu. Jadi saya bisa dapat ya dari apa yang Bu Dwi sampaikan. Kalau menurut saya juga Bu sudah dapat sesuatu yang luar biasa dari apa yang Bu Dwi pikirkan tadi ya. Iya Ibu, Nah, iya. oke, kira-kira nih sekarang nih Bu Dwi sudah punya cara-cara tadi ya, ide-ide. Iya. Kapan nih Bu Dwi rencana mau mulai nih mencobanya nih? Saya sangat semangat sekali nih Bu. Saya pikir Hmm. secepatnya deh bakal saya lakukan. Oke, Iya. secepatnya ya setelah kembali kali ya. Iya, iya. Oke. Bu Dwi perlu nggak orang lain untuk membantu Bu Dwi? Saya rasa perlu sih Bu. Siapa kira-kira? Saya akan minta rekan sejawat yang sesama guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya akan berkolaborasi sama beliau untuk melakukan rencana yang tadi yang saya ceritakan ke Ibu. Oke. Dan saya akan koordinasi ke Bapak Kepala Sekolah untuk undang orang-orang tua siswa datang ke sekolah, pertemuan terkait dengan kerjasama yang ingin saya sampaikan ke orang-orang tua siswa seperti itu Bu. Oke, wah Bu Dwi, iya. Jadi saya juga ikut kayak gimana gitu ya, merasa senang ya melihat ya atau mendapatkan ide-ide yang luar biasa ini. Oke, sekarang dari apa yang kita perbincangkan dari tadi, kemudian Bu Dwi akhirnya mendapatkan ide-ide yang sangat membantu. Iya Bu. Sekarang kira-kira apa yang bisa Bu Dwi simpulkan tentang percakapan kita di hari ini? Iya, jadi saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa dalam memberikan pembelajaran kepada anak itu kita harus memang berpusat kepada murid ya Bu. Dalam artian kita sebagai seorang pendidik sama dengan seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu ibaratnya sebagai seorang petani atau tukang kebun yang harus merawat bibit-bibitnya dengan baik. Jadi ibaratnya sekalipun bibit itu ada di lahan yang bagus, tapi kalau tidak dirawat pasti akan tetap tidak tumbuh dengan optimal. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus melihat anak-anak kita ini seperti apa, kodrat alamnya seperti apa, dan kodrat zamannya kayak gimana supaya kita bisa memahami karakternya mereka. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan saya tadi, Ibu, seperti itu. Saya akan membuat media pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, mungkin selain kotak cinta. Terus seperti yang saya bilang tadi, akan membawa anak-anak belajar di luar ruangan, berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk dan saya juga berkolaborasi dengan rekan guru dan koordinasi kepada Bapak Kepala Sekolah, seperti itu Ibu. Oke, gimana perasaannya sekarang Bu Dwi? Saya merasa kayak gimana ya Bu, semangat gitu, kayak menggebu-gebu gitu Ibu. Saya ingin waktu cepat berlalu sampai saya ada di hari yang ingin saya tentukan untuk melakukan perencanaan saya seperti itu Ibu. Karena saya memang ingin ada perubahan di sekolah saya begitu Bu. Tujuan yang mulia ya Bu Dwi ya. Iya Ibu. Baik. Ya, saya sepertinya bukan latihan coaching Bu, tapi ini coaching beneran sebenarnya. Ya. Jadi mungkin begitu ya Bu Dwi ya. Iya Ibu. Baik. Terima kasih sudah menjadikan saya teman berbagi, teman saya. Ya. Iya. Ibu jangan bosan-bosan ya Bu. Iya. Besok saya masih ada kendala lagi. Mungkin Ibu bisa bantu lagi. Siap Bu Dwi, kapanpun ya. Yang penting dikabari, saya akan selalu membantu. Iya. Terima kasih Bu Dwi. Iya, sama-sama Ibu. Senang sekali rasanya bisa berbagi Bu. Oke, baik. Mungkin begitu. Iya Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Supervisor. Iya Bu, luar biasa Bu. Ibu ingin menggali pertanyaan berbobot. Ibu ingin menggali kompetensi Ibu lewat pertanyaan berbobot ya Ibu. Tadi setelah saya melihat praktik baik yang Ibu lakukan, memangnya Ibu sangat luar biasa Bu. Ibu sangat luar biasa menggali
membuat pertanyaan yang dapat menggali Ibu Dwi untuk Ibu Dwi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Ibu Dwi hadapi, Bu. Dengan Ibu juga sudah mampu untuk menggali pertanyaan tersebut dengan menetapkan tujuan, dan terus Ibu sudah bisa mengidentifikasi masalah apa yang dialami, dan Ibu juga sudah mampu untuk membuat pertanyaan yang menggali Ibu Dwi untuk membuat rencana-rencana aksi yang akan Ibu Dwi lakukan melalui aset-aset yang Ibu Dwi miliki. Setelah itu juga Ibu juga mampu untuk menggali Ibu Dwi sehingga Ibu Dwi juga bisa untuk membuat sebuah keputusan apa yang harus Ibu Dwi lakukan demi untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu Dwi hadapi. Sangat luar biasa, Bu, kemampuan Ibu dalam membuat pertanyaan berbobot, Bu. Selanjutnya, bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri dalam melakukan praktek baik tadi? Apakah ada peningkatan ataukah bagaimana, Bu? Iya, baik. Terima kasih Bu Lenora untuk apresiasinya. Saya terima kasih juga buat Bu Dwi tadi sudah boleh membantu saya untuk melatih kemampuan saya dalam memunculkan ya atau menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat rekan saya. Jadi yang pertama memang saya merasa jauh lebih baik begitu dari kegiatan tadi, dan dia mengalir begitu saja, seperti memang sedang melakukan yang sebenarnya, dan jawaban dari Bu Dwi juga itu yang membuat saya untuk semakin mencoba lagi menggali. Jadi mungkin gitu. Jadi dari coachingnya sendiri juga menyampaikan hal-hal ide-ide, sehingga itu juga membuat saya untuk kayaknya ada lagi nih, coba lagi deh. Iya, sehingga muncul yang seperti tadi Bu Lenora. Terima kasih. Iya. Apa yang membuat Ibu menilai Ibu seperti itu? Yang membuat Ibu menilai Ibu bahwa Ibu sudah seperti yang Ibu inginkan itu seperti apa? Ketika Ibu merefleksikan. Ya mungkin kalau yang sempurna belum, Bu Lenora. Pasti harus lebih banyak latihan lagi gitu. Harus tetap banyak melakukan sehingga akan jadi sempurna. Tapi kalau melihat lebih baik, jauh lebih baik ya dari yang sebelumnya. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa, Bu. Ibu tadi katakan bahwa Ibu akan melakukan latihan juga ya, Bu, demi untuk peningkatan. Dengan siapa Ibu akan melakukan latihan tersebut, Bu? Iya, karena kebetulan di sekolah ini kami kan lagi supervisi manajerial dalam pembelajaran. Jadi ada beberapa teman matematika itu mereka kemarin sudah menyampaikan kepada saya hasil mereka saat disupervisi. Kemudian mereka memang meminta masukan dari saya gitu, tapi saya mungkin tidak akan memberikan masukan gitu ya. Saya akan menggunakan coaching sebagai alat supaya bisa membantu teman-teman saya bisa mengenali diri mereka dan bisa mengenal kompetensi sehingga mereka sendiri yang mencari solusinya. Mungkin seperti itu Bu Lenora. Iya, luar biasa, Bu. Jadi Ibu akan membagi praktik baik yang Ibu dapatkan di hari ini bagi teman-teman Ibu juga ya, Bu. Kapan Ibu boleh melakukannya, Bu? Ya, tapi setelah kegiatan kita selesai pembekalan, karena pasti masih butuh waktu kita dari pagi sampai malam mungkin juga, karena habis ini juga pasti kita akan lihat kayaknya saya ulang lagi gitu. Jadi mungkin setelah latihan, kegiatan pembekalan selesai, saya sudah berjanji ke teman-teman sabar, hari Jumat selesai, hari Sabtu kita bisa mulai untuk
saling membantu. Mungkin seperti itu, Bu Lenora. Iya, luar biasa semangatnya Bu. Tinggal Ibu manajemen waktu saja untuk Ibu melakukan pemantapan demi untuk meningkatkan kompetensi Ibu pada saat melakukan umpan balik. Boleh saya tahu bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan umpan balik di hari ini, Bu? Saya lega, Bu. Saya lega karena kalau memang kita fokus, terus awalnya tadi saya tidak terlalu fokus gitu ya, tapi kemudian mencoba untuk memfokuskan diri dan akhirnya jadi terbawa dengan kita punya kebutuhan, dan yang pasti saya senang dan merasa oh iya saya sudah mulai bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik. Mungkin begitu. Iya Bu, jadi hari ini Ibu punya perasaan sangat menyenangkan. Itu berawalnya dari kalau kita fokus ya Bu, jadi fokus itu akan merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang tadi tidak baik, dan kebiasaan itu akan menjadi budaya untuk kita selalu melaksanakan itu dengan konsisten. Mungkin itu saja supervisi saya di hari ini. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Terima kasih banyak Bu sudah mau membantu saya untuk melihat hal-hal yang perlu saya perbaiki dalam menggunakan coaching sebagai alat membantu saya untuk berbagi dengan orang lain. Terima kasih Bu Lenora. Ya, terima kasih juga untuk Bu Dwi. Ya, oke. Ya, Ibu.